Just show her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Natalia dengan NPM 2241109, perwakilan dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas mengenai statistika ekonomi, dimulai dari pengertian, ruang lingkup, dan kegiatan statistik. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Jadi, statistika merupakan kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut dengan data. Data di sini diartikan sebagai statistik sampel, dan suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan, mengadakan analisis data penelitian, dan juga lain-lain. Dan yang kedua, mengapa statistika perlu? Ada banyak sekali alasan mengapa statistika perlu atau harus digunakan. Salah satunya yaitu karena di dunia tidak ada yang pasti. Ada dugaan atau estimasi, membutuhkan pengujian hipotesa dalam eksperimen, ingin mengetahui pola hubungan, ingin mengetahui studi kelayakan, ingin mengetahui yang akan datang, ingin mengambil kelompok informasi sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan, ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu, menganalisa standar kualitas, produksi, kompetensi, dan lain-lain. Dan adapun komponen statistik ada 4. Yang pertama data, yang kedua pengumpulan dan pengelolaan data, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat angka-angka. Peranan statistik. Apa sih peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah menghitung angka-angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas. Statistik berperan juga dalam penelitian ilmiah, juga dalam ilmu pengetahuan. Lanjut mengenai manfaat statistik. Yang pertama, manfaat statistik ialah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Dan yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistika. Fungsi statistika yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai bank data. Yang kedua, alat quality control. Yang ketiga, analisis. Alat analisis. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Lalu mengenai contoh penggunaan statistika. Yang pertama ada akuntansi atau accounting. Di sini perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Contoh yang kedua adalah keuangan atau finance. Penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earnings ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi agar tidak tertipu. Contoh yang ketiga yaitu pemasaran atau marketing. Pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik. Dan contoh yang terakhir yaitu ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Tujuan statistik. Apa saja tujuan statistik? Yang pertama, untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya.
Dan yang kedua adalah meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Adapun contoh penggunaan statistika. Statistika hampir berada di setiap bidang, termasuk manajemen. Terdapat di bidang pertanian, industri, psikologi, ekonomi, dan juga kesehatan. Statistika manajemen. Statistik manajemen merupakan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen. Dan statistik manajemen juga merupakan administrasi perusahaan, merencanakan program pelayanan pelanggan, menemukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan, melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu. Ruang lingkup statistik. Yang pertama berada di statistik deskriptif, lalu statistik inferensial, statistika parametrik, dan statistika non-parametrik. Jenis-jenis statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri atau bentuk karakter pada penduduk masyarakat organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, statistik inferensial merupakan statistik yang menafsir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori praksiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai mengumpulkan data sampai dengan uji hipotesis. Statistik parametrik. Statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik. Statistika untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Lalu, hubungan penelitian dengan statistik. Apa saja hubungan penelitian dengan statistik? Yang pertama adalah merumuskan masalah, lalu menjadi hipotesis, lalu menentukan sampel, mengumpulkan sampel, menyajikan data, menganalisis data, lalu membuat kesimpulan. Semua kegiatan itu memerlukan statistika. Terakhir, kesimpulan. Jadi, statistika ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi modern. Dengan menggunakan data dan teknik statistik, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku ekonomi, membuat kebijakan yang lebih baik, dan memprediksi tren ekonomi di masa depan. Cukup materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.